Hai semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seva Pratama, NPM 2210461061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizuddin Zulfikar Andiyanto dengan nomor NPM 2210303081. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila, nomor NPM 2210302187. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Malang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dengan penggunaan bahasa. Dengan bahasa, kita dapat mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, dan kita juga dapat berpendapat. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser dan digantikan oleh bahasa anak remaja atau yang biasanya kita sebut dengan bahasa gaul. Menurut Hidayatullah tahun 2009, beliau mengatakan bahasa adalah sebuah sistem yang berhubungan satu sama lain, tersusun dari simbol lisan yang biasa digunakan oleh sekelompok masyarakat. Bahasa digunakan untuk alat komunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Biasanya digunakan untuk berpendapat, mengungkapkan ide, serta semua hal yang mereka butuhkan untuk berinteraksi. Bahasa gaul menurut Mulyasa tahun 2008 adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, atau menyimpang bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari kultur tertentu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri bahasa gaul yang dimana pengucapan ragam bahasa gaul remaja ini di zaman sekarang memiliki ciri khusus, yaitu ciri bahasanya yang pertama kreatif, singkat, dan juga lincah. Untuk kata-kata yang digunakan dalam bahasa gaul ini cenderung menggunakan kata-kata yang lebih pendek, sementara kata-kata yang lebih panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek lagi. Sebagai contoh bisa dilihat dari penggunaan katanya, yaitu ketika kita melihat dari bentuk katanya tersebut ada pembendekan kata atau kontraksi dari kata yang panjang, yaitu seperti contoh kata bagaimana menjadi gimana, begini menjadi gini, begitu menjadi gitu, dan kalimat kata ini menjadi ini. Lalu bisa juga dilihat dari bentuk katanya yang dari kata yang sepenuhnya kata baku dihilangkan huruf awalnya, seperti kata memang menjadi emang, lalu kata sama menjadi ama, lalu kata saja menjadi aja. Lalu yang terakhir ada pula dari ciri bahasa gaul, yaitu menggunakan kosakata khas sendiri yang menggantikan kosakata awalnya menjadi kosakata yang khas baru lagi, seperti kata saya menjadi gua, kue, lalu kata ayah ibu menjadi bokap nyokap, lalu yang terakhir ada seperti kata keren menjadi kece. Nah, untuk ciri-ciri dari bahasa gaul dan contohnya kurang lebihnya seperti itu. Saya akan menjelaskan 3 poin dalam materi ini. Jadi yang pertama, bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, apa dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Dan yang ketiga, mengapa bahasa gaul dapat merusak nilai kesopanan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Jadi menurut kami, bahasa gaul yang saat ini telah populer di kalangan anak muda, ini merupakan keanekaragaman bahasa di bidang perkembangan tren pada bahasa Indonesia. Bahasa baru tersebut diciptakan oleh kreativitas kalangan remaja dari turun-menurun. Bahasa gaul ini sangat berperan dalam pembentukan bahasa baru yang digunakan oleh kalangan remaja, karena penggunaannya ini sangat bersifat santai dan fleksibel. Di samping munculnya bahasa gaul tersebut, juga memberikan pengaruh terhadap bahasa Indonesia sendiri, karena penggunaan bahasa gaul baik secara lisan maupun tulisan yang semakin marak di kalangan remaja ini merupakan ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Dan ini juga merupakan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa dalam generasi muda. Yang kedua, apa dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja?
Di sini menurut kami, penggunaan bahasa gaul juga memberikan dampak khususnya pada kalangan remaja. Jadi baik secara dampak positifnya, itu remaja lebih kreatif dalam menciptakan hal-hal baru. Selain itu juga dapat menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi antar sesama remaja agar lebih leluasa dan merasa lebih nyaman saat berkomunikasi. Tetapi di samping itu juga ada dampak negatifnya. Jadi menurut kami dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul seperti remaja akan kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu siapapun yang membaca ataupun mendengar kata-kata yang dimaksud di dalamnya. Karena menurut kami tidak semua orang itu dapat memahami maksud dari kata-kata gaul tersebut. Di sini untuk poin ketiga, saya akan menjelaskan mengapa bahasa gaul dapat merusak nilai kesopanan. Jadi menurut kami, di sisi lain penggunaan bahasa gaul yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan etikanya juga dapat merusak nilai kesopanan. Contohnya, apabila digunakan kepada lawan berbicara yang lebih tua, hal itu tidak diperbolehkan sebab selain tidak sopan, juga dapat menyinggung orang tersebut karena banyak kata-kata dari bahasa gaul yang sukar dipahami. Jadi sebaiknya penggunaan bahasa gaul ini harus tepat digunakannya dan sesuai porsinya, dan harus memilah mana kata yang pantas diucapkan atau tidaknya sesuai dengan etikanya.